Halo, saya Niko Prastio, saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang remaja, yaitu karakteristik remaja, kenakalan remaja, bagaimana penanganannya, serta bagaimana penyebabnya, dan mendidik anak remaja di usia 15 sampai 18 tahun. Nah, bagaimana penjelasan yang saya berikan? Pasti penasaran kan? Yuk tonton videonya. Nah, jadi langsung saja ke poin yang pertama, yaitu tentang karakteristik remaja di usia 15 sampai 18 tahun. Karakteristik yang pertama yaitu perubahan pada fisik itu pasti di usia tersebut. Dia jadi lebih tinggi, suaranya jadi lebih bergema lagi, lalu dia lebih, rasa malunya itu lebih berkurang, ingin mempunyai lebih banyak teman lagi. Jadi di usia tersebut itu masa-masa masa pertengahan antara anak kecil dan dewasa. Jadi masa-masa berkembang lah. Ini masa-masa berkembang dan patut waspada untuk orang tua. Orang tuanya itu harus patut waspada lagi, karena di masa tersebut pasti anak-anak zaman sekarang itu lebih mengenal apa itu yang namanya smartphone. Dia lebih canggih menggunakan smartphone, lebih pintar dari orang tuanya. Jadi pengawasan dari orang tua itu harus lebih dijaga lagi. Lalu lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang kenakalan remaja, bagaimana penyebabnya serta bagaimana cara penanganannya. Lalu kenakalan yang remaja yang pertama itu yaitu tentang pengaruh sosialnya. Pengaruh sosial itu ibaratnya pengaruh sosial dan lingkungannya. Jika lingkungan baik, pasti anak tersebut ikut baik. Baiknya dalam contoh apa? Baik dalam beragama, baik dalam berbahasa terhadap orang yang lebih tua, baik menggunakan smartphone dan lain-lain. Lalu ada lagi tuh kenakalan remaja pada usia 15 sampai 18 tahun itu rentannya ke sekolah. Di masa sekolahnya itu jika dia salah memilih teman, pasti nanti dia terjumus ke pergaulan yang tidak diinginkan oleh orang tua. Contohnya, yang tadinya tidak merokok jadi merokok, kenal sama minuman keras, atau bahkan parahnya lagi sampai pacaran atau malah narkoba. Nah, itu sangat bahaya sih di umur 15 sampai 18 tahun kalau masa sekarang. Untuk penanganannya sendiri yaitu harusnya sebagai orang tua itu di anak-anak di usia 15 sampai 18 tahun itu lebih dijaga. Maksudnya lebih dijaga, bukan dikekang ya, bukan dikekang, karena kalau dikekang itu anak-anak malah lebih rasa penasarannya itu lebih tinggi. Jadi dia malah bisa semakin memberontak. Jadi kita harus hati-hati saja, kita percaya saja kepada anak kita. Untuk penanganannya itu harus dari orang tuanya terlebih dahulu, harus dari faktor keluarganya terlebih dahulu. Jika keluarganya itu baik, harmonis, pasti anak tersebut itu mengerti akan hal baik dan buruk. Jadi dimulai dari keluarga, kita harus di rumah itu harus harmonis, harus saling bicara, tidak saling diam, harus saling membantu. Jadi emang kegiatan apa saja di luar rumah yang kita lakukan nantinya pasti itu dimulai dari keharmonisan keluarga terlebih dahulu. Itu yang paling utama sih menurut saya. Nah, untuk yang terakhir, poin yang terakhir yaitu mendidik anak di usia remaja, yaitu pada usia 15 sampai 18 tahun itu melihat ke pengalaman diri saya sendiri pada usia tersebut yang dididik oleh orang tua saya. Tentunya itu orang tua itu harus mengerti apa keinginan anaknya tersebut. Jika anaknya itu bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola misalnya, ya dia harus menuruti apa yang anak itu inginkan, selagi kegiatan tersebut emang baik untuk dirinya dan tidak merugikan orang tua. Nah, itu bukan misalnya kita sebagai anak itu bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola, tapi
dia mau sekolah sepak bola di misalnya di Yogyakarta atau di Jakarta atau di luar kota kita tinggal, itu emang resikonya besar, tapi itu harus dilakukan supaya anak kita itu tahu, oh orang tua saya itu mendukung, orang tua saya itu mensupport, jadi saya harus benar-benar bagus dalam berkegiatan tersebut, dalam melakukan sekolah tersebut. Jadi nanti kita nyaman dan orang tua itu tenang dan senang. Jadi seperti itu. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua atau kita semua jadi remaja yang baik di mata orang, jadi remaja yang baik di keluarga kita. Semoga selalu diberikan keselamatan dan semoga kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.